Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh ya Umi teh. Ya. Dan saya dari kecil selalu ingin mandiri. Bahkan ayah saya ini sempat punya order-order kecil lah sebagai supir truk ini, kirim batu buat ke kota, ke Jakarta, ke Bogor, dan itu yang ngangkutnya, kuli ngangkutnya itu saya sendiri, yang ingin punya uang sendirilah gitu. Dan ya saya memaklumi karena saya bukan terlahir dari anak orang kaya. Jadi saya harus benar-benar merih lah ya dari kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hamzah Gurnita. Turun sudah menerima kami di sini nih. Waalaikumsalam, sami-sami Om. Ini kelihatan sudah rapi. Jadi updaters kita ini tag ya syuting ini menjelang rapat paripurna. Jadi saya ganggu dulu waktunya, Kang. Ini akan siap-siap paripurna. Kang, kita mulai pembicaraan soal ini, Kang. Kan Akang dilantik tanggal 5 Agustus ya. Iya. 5 Agustus berarti sudah hampir sebulan. Sebulan Menjadi anggota dewan dan periode pertama kan ya. Betul. Ada yang berbeda gak Kang keseharian Akang saat ini, Kang? Ya, pertama-tama saya terima kasih kepada Om udah silaturahmi. Ya, alhamdulillah saya Hamzah Gurnita, anggota DPR Kabupaten Sukabumi dari fraksi PKB. Tanggal 5 Agustus 2024 kemarin saya dilantik. Ya, luar biasa, ini tantangan semakin nyata ya. Karena kita sebagai wakil rakyat ini bukan hanya label saja wakil rakyat, tapi kita harus benar-benar turun ke bawah menyerap aspirasi dari masyarakat langsung. Dan ini yang ditekankan oleh Ketua DPC. Karena saya ini baru di PKB ini, makanya saya berkomitmen untuk memberikan warna tersendiri PKB di Dapil 1 dan kita siap kerja nyata. Bukan hanya omon-omon ya, tapi kita harus benar-benar turun ke bawah. Itu mungkin. Oke, jadi Akang lahir di Pelabuhan Ratu kan ya? Pelabuhan Ratu. Dapil 1 ya, Kang? Dapil 1. Jadi sekarang warga Pelabuhan Ratu juga warga Kabupaten Sukabumi secara umum sudah mengenal Akang sebagai anggota dewan. Tapi tentunya belum semuanya juga yang mengenal soal latar belakang atau kisah perjalanan Akang nih. Perjuangan Akang akhirnya bisa menjadi anggota dewan gitu kan. Ya, saya asli Pelabuhan. Kebetulan ayah saya seorang supir truk, ibu saya ibu rumah tangga, dan saya dari kecil selalu ingin mandiri. Bahkan ayah saya ini sempat punya order-order kecil lah sebagai supir truk ini, kirim batu buat ke kota, ke Jakarta, ke Bogor, dan itu yang ngangkutnya, kuli ngangkutnya itu saya sendiri. Itu umur, ya. Saking ingin punya uang sendiri, saya sampai kuli ngangkut itu dikarungin, ditaikin ke truk, itu luar biasa. Umur berapa itu, Bang? Itu umur kelas 6, kelas 1 SMP lah. Yang ingin punya uang sendiri lah gitu. Dan ya saya memaklumi karena saya bukan terlahir dari anak orang kaya. Jadi saya harus benar-benar merih lah ya dari kecil. Gitu. Makanya ya alhamdulillah Allah hari ini bukakan jalan dan rezeki saya. Saya hari ini terpilih jadi anggota DPRD. Ya ini jadi ketika ada hal-hal yang sifatnya terkait masyarakat, saya tidak bisa diam. Saya pastikan saya akan terjun langsung. Makanya hari ini saya di parlemen, saya akan terus gaungkan selama kebijakan-kebijakan ini pro kepada masyarakat, kami fraksi PKB siap akan mendukung. Mungkin salah satunya terkait honorer guru ngaji, ini kita akan buatkan
dari fraksi, perda inisiatif dari fraksi PKB, sehingga ini bisa berjalan di Kabupaten Sukabumi. Dan ya sangat luar biasa lah. Jadi intinya kepada rekan-rekan semua, jangan takut, jangan putus asa ketika kita terlahir dari, mohon maaf, anak yang kurang mampu seperti saya, nggak usah takut. Yakin, tekad kuat, kita harus bisa. Dan kita harus tunjukkan kepada orang tua bahwa kita ini mampu berguna. Oke, jadi Akang lahir di Pelabuhan Ratu, kemudian juga ayah juga kerja sebagai supir ya kan, ikut membantu. Dulu latar belakang pendidikan Akang di sekolah? Sekolah saya SD di SD Cipatuguran, yang sekarang kena PLTU. SMP di SMP 1 Negeri Pelabuhan Ratu. SMA saya ikut saudara ke Bogor, ikut nenek, dan bahkan ada yang lebih menarik juga sebetulnya. Apa tuh? Ketika saya ikut di Bogor, ini saya cerita hanya ke Om nih. Wah, eksklusif berarti. Saya ketika ikut di Bogor itu, saking benar-benar mandiri, saya ikut sama nenek, Kang. Dan saya ketika itu sama nenek, Akang kebun raya tahu kan? Kebun raya Bogor. Ya. Itu pokoknya setiap hujan, Kang, saya lari ke kebun raya, Kang. Saya ngojek payung. Ngojek payung, Kang. Pas SMA itu ya? Ya, saking pengen punya uang. Karena nggak mau ngerepotkan nenek. Saya ngojek payung dari Jogja itu Robinson, yang pas tangganya itu saya tunggu di situ ngojek payung. Kadang-kadang kalau ada yang drop itu ke kebun raya pacaran itu, Kang pasti dapat duit gitu kan, 5.000, 10.000, 15.000 tuh gede, Kang. Iya. Jadi kalau yang pacaran ke kebun raya itu saya di belakangnya, yang pacaran pakai payung saya. Oke. Itu. Dan pernah sekali-kali ikut ngenaik angkot, Kang, di Bogor. Oh, jadi ojek payung, iya, jadi kenaik juga. Kenaik angkot, saya ikut sama teman ngenaik angkot ya. Buat nambah-nambah uang jajan, Kang. Sehari-hari, buat makan kita sehari-hari juga. Itu perjalanan yang sangat-sangat luar biasa, Kang. Makanya lagi-lagi saya nggak patah semangat. Saya terus bekerja. Dan alhamdulillah ya hari ini dibukakan lah jalannya. Ya, dari latar belakang Akang yang diceritakan tadi juga akhirnya membuat Akang menjadi anggota Dewan ini benar-benar ingin turun langsung ke lapangan, ke bawah, dan bahkan baru dilantik 2 minggu, 3 minggu ya, sebulan ini Kang sudah mulai ada gebrakan nih bersama fraksi PKB kan ya, bakti sosial, ada menyisihkan gaji juga katanya untuk yang tidak mampu. Betul. Iya, salah satunya saya tuh dapat info bahwa di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, sebetulnya bukan itu saja ya, banyak, cuman saya belum tahu nih mana saja gitu kan. Yang update ke saya itu baru itu ada rumah tidak layak huni dan itu sangat-sangat miris. Nah, kebetulan tanggal 3, tanggal 4 kemarin saya menerima gaji pertama, Kang, Om. Oke. Dan gaji pertama itu saya serahkan sebagian ke istri, biar istri merasakan gaji suaminya. Dan sebagian saya turun membantu, ada beberapa, salah satunya yang rumah tidak layak huni, ada juga pasien yang sakit yang harus saya tebus di rumah sakit. Itu yang menjadi keinginan saya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, karena saya ini dipilih oleh masyarakat. Jadi saya harus memberikan contoh yang baik bahwa anggota DPRD Kabupaten Sukabumi datang dan perlunya ke masyarakat itu bukan 5 tahun sekali. Tapi ketika dilantik, mereka itu tidak berharap lebih sebetulnya. Ketika kami hadir, mereka ada keluh kesah, kami hadir, kami berikan solusi. Insya Allah kita akan selalu diingat. Betul. Dan saya selalu mengedepankan itu ke rekan-rekan saya, bahwa hari ini Hamzah Gurnita di Dapil 1, meskipun suara terbanyak, ini beban yang sangat luar biasa di pundak saya. Karena saya harus memberikan bukti nyata. Lagi-lagi ketika kemarin sudah dilantik, berarti kan bukan Dewan Dapil 1 saja, Dewan Kabupaten Sukabumi berarti. Kabupaten Sukabumi. Nah, cuman mungkin
yang dapil-dapil lain belum saya sentuh dan sebagainya. Saya fokuskan di dapil karena kemarin saya janji ini kan di dapil 1. Banyak janji-janji politik saya yang harus saya tunaikan dulu meskipun saya menyadari tidak akan 100% saya akan tunaikan. Tapi insya Allah selama 5 tahun target saya harus lebih dari 100%. Itu. Oke Kang, tadi menarik yang disampaikan Kang bahwa memang Kang Hamzah Gornita ini masuk sebagai anggota dewan mencatatkan rekor katanya di PKB sebagai suara terbanyak. Ini berarti kan akan dibentuk menjadi politisi yang kalau menurut saya handal gitu tak. Ini boleh tahu mungkin ceritakan karir akan memulai politik ini seperti apa sih di dunia politik? Dulu itu 2013 saya masuk Hanura, 2014 saya masuk Hanura. Saya ngejabat sekretaris DPC Hanura Kabupaten Sukabumi. 2015, 2017 pada saat proses pendaftaran ke KPU dan sebagainya 2018 ya ada masalah di internal lah. Yang akhirnya saya beserta rekan-rekan mundur dari Hanura. 2019 saya membantu Golkar arahan dari Pak Bupati waktu itu, alhamdulillah. Dan 2022 saya dipertemukan dengan Ketua DPC PKB Kang Hasim Adnan. Beliau panutan saya, beliau orang tua saya, dan alhamdulillah saya bertemu dengan Kang Hasim. Dan tidak aneh-aneh sebetulnya. Jadi 2019 itu PKB itu di dapil 1 ranking ke-8 Om. Karena dapil 1 8 kursi pada saat itu. Dan saya ketemu Kang Hasim, itu saya langsung komitmen. Ya komitmen antar laki-laki lah. Zah bisa bawa PKB berapa besar di dapil 1? Siap Ketua, saya bilang. Insya Allah saya siap bawa PKB di dapil 1 masuk 3 besar. Meskipun Kang jujur, hati ini dagdikduk. Karena 2019 ini kursi ke-8 PKB di dapil 1. 2024 dengan putusan KPU itu berkurang kursi. Dari 8 jadi 7. Karena yang 1 kursinya ke dapil 2. Iya. Waduh saya bilang. Tapi alhamdulillah itu spontanitas saya ngomong ke ketua, saya akan bawa PKB di dapil 1 masuk 3 besar, saya bilang ketua. Dan Allah mengabulkan itu. Setelah 14 Februari 2024 setelah pemilihan dan 5 Maret 2024 pleno yang dilakukan oleh KPU Kabupaten menempatkan PKB di dapil 1 itu di 3 besar. Jadi kita naiknya luar biasa. Itu kuncinya apa sih Kang bisa meraih? Kuncinya satu dia doa dari anak istri, dari keluarga, dan saya pastikan tim yang paling solid. Tim ini bekerja tidak ada henti, mereka selalu memberikan ron acara ini ke saya luar biasa lah setiap hari itu. Saya harus jalan ke sini ya kita jalan sama-sama gitu kan. Dan yang paling berkesan bagi saya itu hari ini di Kecamatan Simpenan saya membuktikan bahwa di Simpenan ini suara saya hampir 5.000 di Kecamatan Simpenan, kedua di Kecamatan Pelabuhan Ratu, ketiga Kecamatan Cisolok, Cikakak, Bandar, semua terisi. Meskipun saya tidak membentuk tim semua kecamatan, tapi alhamdulillah tahadus binikmat atas kepercayaan semua kecamatan dan bahkan semua desa itu terisi kan. Yang saya tidak datang pun itu ada suara saya. Itu yang membuat saya wah ini kepercayaan yang harus benar-benar saya jaga. Tidak bisa saya seenaknya begitu saja. Ini yang harus benar-benar menjadi barometer saya. Dan alhamdulillah di dapil 1 ini suara pribadi saya itu terbesar Kang, 10.783. 2019 suara caleg PKB dan akumulasi keseluruhan itu hanya 10.450. Jadi sudah terlewati gitu. Dan itu berkat doa, strategi dari tim, dari anak istri, dan yang paling utama itu strategi dari Kang Hasim dan Kang Zainul. Dan yang membuat kami bangga hari ini, PKB di Kabupaten Sukabumi, dapil kota Kabupaten Sukabumi, hari ini pecah telur.
ke DPR RI. Oh iya. Kita menghantarkan Kang Zainul Munasihin ke DPR RI. Ini yang menjadi kebanggaan kami bahwa PKB di bawah Hasyim Adnan alhamdulillah bisa pecah telur. Dan suara saya, suara Ketua Hasyim Adnan, suara Kang Zainul di Dapil 1 itu tidak jomplang, Kang. Semua nggak jauh-jauh beda lah. Saya 10.783, Kang Jeno 10.314, Ketua Hasyim 9.000 lebih. Ini nggak jauh-jauh banget gitu. Oke. Itu, Kang. Kang, ini pertanyaan terakhir buat Pak Mungkas ya, Kang. Kan sekarang sudah ada anggota Dewan DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2024-2029 ini sudah ada pimpinan Dewan. Siap. Juga kabarnya masuk sebagai Ketua Komisi 2 ya, Kang ya? Siap, Ketua Komisi 2. Nah, setelah mengemban amanah sebagai Ketua Komisi 2 yang itu bidang infrastruktur ya, Kang? Pembangunan ya. Pembangunan ya. Nah, ke depan langkah dan kerja Kang seperti apa ke depannya? Ya, paling utama saya mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Saya sebagai Ketua Komisi 2 yang sudah ditetapkan hari kemarin itu membawahi Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas Perkim, Lingkungan Hidup, Diskominfo, Damkar, Barjas, dan Atbang. Ini menjadi PR kita bersama. Hari ini masih banyak keluh kesah dari masyarakat. Satu, terkait infrastruktur. Nah itu jadi catatannya itu ya. Catatan. Ya. Dua, jujurlah, dari perhubungan ini masih banyak mobil-mobil besar yang berkeliaran di siang hari. Ini akan kita tetapkan juga, nanti akan kita godong perdanya. Karena yang membuat macet ini kan kadang-kadang mobil-mobil besar. Ya termasuk saya juga. Saya ini gini kalau lagi mau ke kota, ke Bogor, ke Jakarta, kemana? Jalur utara ya, lewat jalan nasional. Siang hari atau sore hari mobil-mobil besar ini, aduh, kadang-kadang kalau lagi buru-buru nih, aduh, saya kalau di Komisi 2 ini saya panggil nanti di Subnya, akan buatkan aturan regulasi yang inilah gitu. Itulah. Terus lingkungan hidup. Hari ini menjadi konsen saya juga, masih banyak PR-PR di dinas terkait, terus dinas Perkim. Yang paling utama kita infrastruktur lah. Karena saya ini bisa dikatakan kalau di Dapil 1, ya saya sering ngebangun juga Om. Kadang-kadang ya pakai uang pribadi dan sebagainya lah. Rekan-rekan ketika ada program-program selalu melibatkan saya, ngajak saya gitu. Ya udah alhamdulillah lah. Kita selalu jalan dan kita itu tadi Om. Karena kan cerminan infrastruktur ini sangat berharga. Bagaimanapun juga ini adalah akses utama bagi para orang-orang punten ya di pedalaman. Mereka yang usahanya bertani, berkebun, ketika infrastrukturnya tidak baik atau jelek, ini akan ya sedikit menghambat mereka juga. Dan ada cerita Om di kampung di kampung mana di Desa Mekar Asi, Kecamatan Simpenan, Om boleh cek. Itu jalannya Om, ada satu jalan yang tidak pernah tersentuh oleh pemerintah daerah kurang lebih 12 sampai 14 tahun. Lama ya? Dan bahkan setiap ada yang mau melahirkan, itu selalu ditanduk atau itu sampai meninggal di jalan, itu udah beberapa kali kejadian. Karena daerahnya terisolir kayaknya. Betul. Itu menjadi catatan utama saya. Khususnya Kecamatan Simpenan, salah satunya di Desa Mekar Asi dan Desa Cidadap, Loji, ini menjadi PR saya, masih banyak jalan-jalan yang harus kita perjuangkan. Karena bagaimanapun juga mereka hari ini sudah merdeka, harus bisa merasakan infrastruktur yang baik. Siap, hatur nuhun Kang. Siap. Semoga Kang menjadi anggota Dewan yang tentunya masyarakat menunggu kebermanfaatan Kang sebagai anggota Dewan. Siap. Terima kasih Kang Hamzah Gurita, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, fraksi PKB. Siap. Hatur nuhun. Lanjut Kang paripurna. Lanjut paripurna. Siap.